Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiarwayuni Manulang. NPM saya yaitu CA1911-21096. Dengan saya dari kelas E25 dengan konsentrasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Saya dari kampus Tiami Cikarang, kampus B. Di sini saya mendapatkan tugas dengan mata pelajaran pengantar organisasi. Berikut adalah PPT tentang kerjasama kelompok dan tim. Selamat menonton. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana setiap individu dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan. Sebagai makhluk sosial, satu individu tentu memerlukan individu lainnya. Beberapa individu yang mementingkan kepentingan dan tujuan yang sama, maka dibentuklah kelompok. Dengan membentuk kelompok, maka diharapkan akan semakin mudah untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para anggota organisasi diminta melakukan tugas-tugas tertentu. Sebagai hasilnya, para anggota organisasi akan membentuk kelompok sesuai dengan tugasnya tersebut. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama yang lain berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Mengapa sih perlunya dibentuk kelompok? Dengan adanya kelompok, maka risiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok. Sumber lebih banyak dan terjadinya proses belajar. Dan kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Dan terakhir, kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan dapat lebih akurat. Proses pembentukan kelompok. Yang pertama itu tahap invasi, yaitu tahap pembentukan. Dan yang kedua itu tahap memahami atau gejolak. Yang ketiga itu tahap kedewasaan, yaitu tahap pembentukan norma. Dan yang keempat itu tahap mengalami atau transformasi. Hakikat organisasi sebagai tim. Tim adalah sebuah kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis yang memicu terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Bagaimana sih tim yang dinamis? Tim yang dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi. Tim yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada dalam tim tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Tahapan pertumbuhan tim. Yang pertama yaitu tahap forming. Yang kedua, tahap storming. Yang ketiga, tahap norming. Yang keempat, tahap performing. Yang pertama yaitu tahap forming atau pembentukan, di mana terjadinya adanya rasa optimis, pesimis, takut, was-was, dan khawatir. Dan B, himpun informasi, identifikasi masalah, sulitnya problem solving, ragu terhadap fungsi tim. Dan yang kedua itu ada tahap storming atau gejolak atau badai. Yang pertama itu bagian A ada tahap ragu pada kemampuan tim. Yang B, mengeluh pada beban kerja. Yang C, defensif dan saling menyalahkan. Yang D, kompetisi dan timbulnya ketegangan. Yang E, saling berargumentasi terhadap kesalahan. Ketiga, tahap norming, di mana kita terjadinya rekonsiliasi dan terima beda pendapat. Yang B, konflik terkendali. Yang C, adanya konstruktif.
Yang D, kerja lancar dan harmonis. Yang E, sense of together. Yang F, kerjasama solid. Dan bagian C dan bagian 4 ada tahap reforming. A, tim jadi matang. B, adanya perbaikan dan perubahan. Yang C, fungsi manajemen POAC terjalan. D, suasana kerja konduktif. Yang E, anggota tim tahu hak dan kewajiban. Yang F, kerja terampil dan produktif. Selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi antar tim. Komunikasi adalah aktivitas penyampaian dan penerimaan informasi yang melibatkan dua pihak dengan tujuan mencapai kesamaan pengertian atau konsep ideal. Di sini ada 3 model komunikasi, yaitu 1 instruktif, 2 persuasif, 3 dialog. Mengembangkan komunikasi kelompok, yaitu openness atau sikap terbuka, sportif atau sikap mendukung, positif atau sikap positif, empati atau empati, equality atau kesetaraan. Tahap pengembangan tim, di mana terdapat menetapkan arah atau drive. Yang kedua, bergerak atau thrive. Yang ketiga, mempercepat gerak atau drive. Yang keempat, atau sampai atau arrive. Langkah-langkah menyelesaikan konflik. Yang pertama itu ada mengakui adanya konflik. Yang kedua, mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Yang ketiga, mendengar semua sudut pandang. Yang keempat, bersama mengakui cara untuk menyelesaikan. Yang kelima, dapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Yang keenam, jadwalkan tindakan lanjut untuk mengkaji. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.